bagi Kristus. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan terus yang mengingatkan kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kemampuan kepada kami, menolong kami untuk tetap setia datang kepada Tuhan. Berikan kepada kami pengertian Tuhan untuk setiap firman yang akan kami dengar, sehingga setiap firman yang kami dengar bersama-sama boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, nama Tuhan Yesus begitu berkuasa dan sangat terkenal di mana-mana. Walaupun banyak yang tahu nama Tuhan Yesus, belum tentu mereka mengenal Tuhan Yesus. Seperti pembacaan Alkitab hari ini yang diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Ayo anak-anak, ayatnya dibaca di rumah ya. Saya akan menolong membacakan ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Anak-anak, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke kampung-kampung daerah sekitar Kaisarea Filipi. Waktu di tengah perjalanan, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Lalu mereka menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Setelah Tuhan Yesus bertanya tentang pemikiran orang lain, lalu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, bagaimana pendapat mereka, yaitu murid-muridnya Tuhan Yesus ya. Dan yang paling pertama menjawab adalah Petrus. Ia berkata, "Engkau adalah Mesias." Anak-anak, ternyata Petrus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Wah, Petrus berbeda dengan yang lain. Petrus bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, karena itu adalah perkataan Bapa yang diberikan di dalam hati Petrus. Nah anak-anak, bagaimana dengan kalian? Apakah kamu juga memiliki pengakuan yang sama dengan Petrus? Anak-anak, kalau kamu sudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, itu semua karena Tuhan Yesus yang menganugerahkannya di dalam hatimu, sehingga kamu dapat mengerti dan dapat mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Nah anak-anak, setelah Tuhan Yesus mendengar jawaban Petrus, Tuhan Yesus melarang keras supaya mereka jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Tuhan Yesus adalah Mesias. Mengapa anak-anak? Karena Tuhan Yesus ingin orang lain percaya kamu telah mengenal Tuhan Yesus, bukan karena hanya ikut-ikutan saja. Tuhan Yesus juga melarang karena tugasnya belum selesai, yaitu menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan naik ke surga, barulah Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya memberitakan atau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah anak-anak, itu jugalah yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kamu, saya, dan orang-orang yang percaya, supaya kita memberitakan atau menceritakan tentang Tuhan Yesus yang adalah Mesias. Dunia ini belum mengenal Tuhan Yesus, artinya masih banyak orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Tugas kamu, saya, untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan kekuatan dan kuasa kepadamu agar kamu dan saya bisa memberitakan dan memuliakan Tuhan Yesus. Nah anak-anak, maukah yang sudah percaya untuk dapat menjadi saksi Kristus, menceritakan kepada setiap orang yang belum percaya, kepada orang-orang yang belum percaya, untuk mengenal Sang Mesias, agar mereka boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mau ya anak-anak? Nah, untuk anak-anak yang belum percaya, Yohanes 3 ayat 16 kata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal."
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan untuk kami terus belajar firman-Mu. Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami bahwa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada setiap orang-orang yang belum percaya kepada Engkau ya Bapa. Berikan kemampuan kepada kami di dalam kehidupan kami Tuhan untuk mau memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi di renungan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.